Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series From Season 4 episode ke-7. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, Sofia memberikan darahnya pada Henry secara diam-diam. Sementara Boyd dan Jed menemukan pintu di basement rumah koloni. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan melihat Randall yang mencoba membuka pintu rahasia di basement. Namun pintu ini terkunci sehingga tidak bisa dibuka. Karena takut ada yang memasuki pintu ini dari luar, Jed menggantungkan jimat agar mereka aman. Sementara di lantai atas, Boyd dan Kenny sedang mencari Henry. Di saat yang sama, Henry pulang setelah minum-minum bersama Sofia. Sekarang Henry mabuk, namun ada yang harus Boyd beritahu padanya secepatnya. Something I think that you and Victor need to hear first. Boyd mengajak Henry ke atas untuk bicara bersama Victor. Ada sesuatu yang akan Boyd beritahu pada orang-orang dan ia ingin Henry mendengarnya lebih dulu. Sementara itu, Tabitha sedang membereskan pakaian gym. Ethan memberitahu kalau Julie sudah pulang karena ada yang ingin Tabitha bicarakan. Tabitha memberitahu tentang monster boneka yang mereka temukan di danau sebelumnya. Tabitha membunuh monster boneka dengan totem. Alasan ia mengetahuinya adalah karena ia pernah di sini dari awal. The last time I was here, I was Miranda. I was Victor's mother. Tabitha menjelaskan kalau ia di sini berkali-kali dan terakhir kali ia di sini adalah menjadi Miranda, ibu Victor. Kembali ke rumah koloni, Boyd memberitahu Henry dan Victor hal yang sama. Henry tidak mau mempercayai perkataan Boyd karena menurutnya ini sangat konyol. Entah Henry marah karena sedang mabuk atau dalam pengaruh darah Sofia. Tapi dari awal, Henry ini memang orang paling gak guna di sini. Henry mengajak Victor keluar dan tidak mendengarkan perkataan Boyd, namun Victor menolaknya. Henry keluar ruangan sehingga sekarang tinggal Boyd dan Victor. Boyd menjelaskan kalau apa yang ia katakan langsung dari Tabitha, namun Victor meminta Boyd berhenti bicara. We need to find out about the man in yellow. Victor ingin mereka fokus pada pria berjas kuning. Ketakutan terbesar Victor adalah jika pria berjas kuning kembali, maka semua hal buruk akan terjadi lagi. Keesokan harinya, Boyd dan Jed memberitahu semua orang di rumah koloni tentang Jed dan Tabitha yang merupakan bagian reinkarnasi. Sejauh ini, hanya Jed dan Tabitha yang menyadarinya sehingga tidak ada jaminan kalau yang lain juga adalah bagian dari reinkarnasi. Jed menjelaskan kalau anak-anak yang menghantuinya dan Tabitha justru meminta pertolongan. Menurutnya, dengan membebaskan anak itu bisa memulangkan mereka semua. Christy berkata bukan hanya perkataan Jed yang konyol, tapi Jed juga menggunakan jamur, jadinya mungkin Jed hanya berhayal. Boyd menjelaskan alasan ia mempercayai Jed karena Jed menemukan pintu rahasia di basement rumah koloni. Tidak mungkin Jed bisa mengetahuinya begitu saja karena pintu ini ditutup dinding dari awal mereka di sini. Mariel bertanya, walau pintu itu nyata, bagaimana jika ini hanyalah permainan yang tempat ini lakukan pada mereka? Boyd mengaku kalau itu tentu saja salah satu kemungkinan. Tapi Boyd ingat tulisan di dinding bertuliskan pengetahuan datang dengan biaya. Boyd pikir kematian Jim adalah biaya yang harus dibayar atas ingatan Jed dan Tabitha. Boyd merasa kalau tulisan itu ada untuk menakuti mereka yang artinya mereka sudah dekat untuk memahami tempat ini. Untuk pertama kalinya mereka benar-benar memiliki harapan mungkin mereka memang bisa pulang. Di saat yang sama, Henry muncul. Henry berkata kalau yang dikatakan Boyd adalah kebohongan. Menurutnya yang dilakukan Boyd adalah kesalahan, kemudian ia pergi. Jed mengejarnya dan berkata kalau Miranda benar karena dengan menyelamatkan anak-anak adalah satu-satunya cara untuk terbebas. You cannot save dead things. Henry masih membantahnya. Menurutnya tidak ada cara untuk menyelamatkan seseorang yang sudah meninggal. Henry ini orang paling buruk terjebak di tempat seperti ini. Kerjaannya mabok, cuma bisa bantah tapi gak ngasih solusi. Sementara itu, Julie mulai sering menggunakan marijuana di belakang Tabitha. Tabitha mengetahuinya namun ia tak mempermasalahkannya. Ethan mempercayai perkataan Tabitha tentang reinkarnasi namun berbeda dengan Julie. Julie merasa kalau Jed dan Tabitha hanya sedang dikerjai oleh tempat ini. Dibuat seolah memiliki harapan untuk bisa keluar namun yang akan mereka temukan hanyalah rasa sakit. Tabitha menjelaskan kalau ia sudah memikirkannya berkali-kali sebelum memberitahu yang lain. Itulah kenapa ia yakin kalau apa yang terjadi padanya dan Jed adalah asli. Julie pergi untuk menenangkan diri dan di saat yang sama Victor datang. That means that I have to do something scary. Will you please come with me?
Victor ingin mencari tahu tentang pria berjas kuning. Artinya Victor akan melakukan hal yang menakutkan sehingga meminta Tabitha untuk menemaninya. Lalu Victor, Ethan, dan Tabitha pergi ke tempat di mana Victor mengumpulkan mobil orang yang terjebak di sini. Victor ingin mencari informasi mengenai pria berjas kuning dari mobil yang datang dengan mobil ini. That's not that scary. Mereka memeriksa bagasi namun tidak menemukan petunjuk apapun. Lalu Victor memeriksa bagian pengemudi. Sementara Tabitha melihat mobil yang Victor gunakan saat terjebak di sini. Di kompartemen ia menemukan ada sebuah kantung mencurigakan. Ia memeriksanya dan ternyata isinya dipenuhi oleh gigi manusia. Sementara itu, walau Tabitha hanya melihat mobil ini, ia bisa mengingat ingatan saat Miranda mengendarainya. Di saat yang sama, Victor mengajak mereka pulang. Victor memberitahu kalau ia menemukan kantung berisi banyak gigi. Victor ingin Ethan melihatnya agar ia siap. Victor percaya kalau Tabitha adalah reinkarnasi ibunya. Miranda datang dengan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ibu dan saudari Victor meninggal namun ia masih hidup namun tak terlatih. Ia pikir mungkin hal yang sama akan terjadi pada Ethan sehingga ia ingin Ethan disiapkan lebih awal. Di tempat lain, Boyd sedang berbicara dengan Kenny dan Jed. Kini Boyd setuju untuk mencoba rencana Jed untuk pergi ke gua tempat anak-anak dikorbankan. Boyd ingin tahu siapa saja yang pernah ke gua itu. Selain mereka, orang yang pernah ke gua adalah Tabitha saat rumahnya runtuh dan juga Victor. Boyd ingin mencari informasi tentang gua sebanyak-banyaknya karena tentunya masuk ke gua yang merupakan sarang monster sama saja dengan misi bundir. Boyd meminta mereka berbicara dengan Randall karena Randall cukup lama tinggal di bis. Mungkin ia memiliki informasi tentang monster karena ia yang paling sering melihatnya. What's wrong with your hand? Nothing. Saat bicara, Jed sadar kalau tangan Boyd terus gemetar. Sejauh ini yang mengetahui tentang penyakit Boyd adalah Kenny dan Christy. Kemudian Boyd menemui Acosta. Tak ada yang Acosta lakukan sehingga ia sedang bermain dengan mainan teropong. Boyd bertanya apa Acosta menemukan sesuatu yang berguna tentang Jed dan Tabitha namun Acosta membantahnya. Boyd ingin Acosta juga mencari informasi mengenai pria berjas kuning. Acosta tidak tahu apa-apa namun ia ingin membantu. Satu-satunya informasi yang Boyd tahu kalau pria berjas kuning berada di sini di akhir 70-an saat Victor masih kecil. Kemudian Boyd menunggu di rumah koloni. Karena bosan, ia memainkan mainan teropong dan melihat foto pernikahannya. Tentunya ini membuat Boyd terkejut namun ia tak melihat apapun yang janggal lagi. Di saat yang sama, Christy keluar dari kamar Donna. Christy menjelaskan kalau kondisi Donna membaik. Yang sekarang harus Donna lakukan adalah beristirahat dan tidak boleh kelelahan. Christy bertanya bagaimana keadaan Boyd. Boyd berbohong kalau tremornya sudah jarang terjadi. Jika terjadi sesuatu, Christy ingin Boyd diperiksa di klinik. Kemudian Boyd menemui Donna. Donna sudah tahu apa yang Boyd bicarakan pada orang-orang. Donna bertanya apakah pintu di basement adalah hal yang harus dikhawatirkan. Pintu itu dikunci sehingga tak bisa dibuka, namun mereka memasang jimat untuk jaga-jaga. Donna bertanya apa Boyd sudah mengubur korban di danau. Boyd belum menguburnya karena pemakaman sudah penuh dan sekarang banyak hal lain yang harus dilakukan. Boyd bertanya apa yang Donna tahu tentang totem yang digunakan Tabitha membunuh monster boneka dari danau. Donna sudah memberitahu semuanya yang ia tahu. Alasan Boyd ingin tahu karena malam ini ia akan mengujinya apakah totem itu bisa digunakan untuk membunuh monster seperti Smiley. Donna bertanya, walaupun ternyata totem ini bisa membunuh monster, bagaimana jika monster kembali lahir dari salah satu warga seperti Fatima? Itu adalah masalah untuk lain kali karena prioritas utama sekarang adalah memahami kemampuan totem. Di luar rumah koloni, Acosta sedang membentuk tim untuk pencarian informasi. Di saat yang sama, Boyd keluar sambil membawa totem dan Sofia terus mengawasinya. Sementara itu, Christy menemui Mariel di gudang. Mayat korban dari danau yang bernama Roger masih ada di sini karena Boyd belum menguburnya. Mariel memberitahu kalau ibunya berkata kalau orang yang meninggal akan berpindah ke tempat lain. Namun karena Roger meninggal di sini, maka arwahnya juga akan terjebak di sini. Kembali ke tempat Boyd, saat ini ia sedang bersama Alice. Boyd sudah mendapatkan informasi dari Randall kalau monster Smiley memiliki rutinitas. Boyd memiliki ide untuk menyerang satu monster yang terpisah lalu kembali bersembunyi. Jika jalan ke kantor sheriff tertutup, semua rumah di sini akan bersiap untuk dipakai Boyd berlindung. Selama ini, para monster terbiasa dengan para warga bersembunyi di dalam rumah. Mereka tidak akan mengira ada yang berani menyerang, apalagi Boyd yakin kalau totem ini bisa membunuh mereka.
Tentunya jika ternyata monster bisa dibunuh atau dilukai, mungkin mereka akan terlambat ke gua dan mereka bisa menyelamatkan tulang anak-anak. Lalu Boyd menunggu di kantor sheriff. Di saat yang sama, Sofia menemuinya. Sofia menanyakan rencana Boyd yang ingin pergi ke gua karena bukannya itu sangat berbahaya. Boyd mengiyakannya karena mungkin ini adalah resiko yang harus diambil agar mereka bisa pulang. Sofia berkata jika tulang-tulang itu penting, bukannya para monster akan memberi penjagaan yang lebih ketat di sana. Alasan kenapa Boyd yakin karena ia memiliki totem dari danau yang mungkin bisa membunuh monster Smiley. Boyd memberitahu rencananya kalau malam ini ia akan mengujinya pada monster Smiley untuk mengetahuinya. Sementara itu, Henry pergi ke rumah Tabitha. Karena sekarang Tabitha sedang bersama Victor, tentunya di sini tidak ada siapapun. Henry memeriksa rumah dan ia menemukan gambar buatan Victor di meja. Tiba-tiba ia melihat monitor ICU dan tangannya juga sedang diinfus. Namun tak lama kemudian semua itu menghilang. Sepertinya ini adalah bagian dari pengaruh Sofia yang berkata kalau mungkin semua ini hanyalah mimpi. Di tempat lain, Jed dan Kenny sedang di bar. Jed sedang mencoba mengingat gua tempat monster berada dan membuat map. Di saat yang sama, Henry datang tentunya untuk minum-minum. Jed bertanya sebelum terjebak di sini apa pekerjaan Kenny. Kenny menjawab kalau ia bekerja di Youth Sport sebagai admin. Tak lama kemudian, Alice datang dan ingin bicara berdua dengan Kenny. Kini yang ada di bar tinggal Jed dan Henry. Henry masih berpikir teori Jed adalah kesalahan dan tidak boleh diberitahu pada yang lain. What is it? Do you hear that? Saat berbicara, tiba-tiba Henry mendengar suara yang hanya ia dengar. Tiba-tiba Henry berada di rumah sakit dan baru tersadar. Henry melihat Victor yang mengunjunginya. Namun tak lama kemudian kesadaran Henry kembali. Sepertinya ini adalah cara Sofia agar Henry bingung membedakan mana kenyataan dan bukan. Sementara itu, setelah tahu rencana Boyd, sepertinya Sofia juga sudah menyiapkan rencana lain. Pertama, ia pergi ke peternakan. Yang ia cari adalah telur ayam. Namun ia mencari telur ayam yang spesifik karena ia menciumnya dan memilih yang ia butuhkan. Kemudian ia pergi ke gudang tempat mayat Roger berada. Sofia memberi jampe-jampe pada telur yang ia bawa. Kemudian ia memecahkannya di perut Roger. It's time to play. Sementara itu di restoran, Julie sedang melamun sendirian. Di saat yang sama, Elgin datang karena ia bagian dari tim yang bertugas memeriksa gudang restoran. Elgin menemani Julie sejenak yang terlihat murung. Julie menanyakan mata Elgin. Sebagai pengingat, Boyd mengancam Elgin untuk tidak memberitahu kalau ia hampir mengorbankan Fatima sehingga Julie tidak tahu kebenarannya. Elgin balik bertanya apa Julie percaya kalau Tabitha adalah reinkarnasi Miranda. Julie menjawab ia sedang takut. Karena setiap ada yang berpikir kalau mereka memiliki harapan, yang terjadi justru ada yang meninggal karenanya. Di tempat lain, Boyd sedang bersama Sarah. Sarah ingin menjadi orang yang mengetes apakah totem ini berfungsi pada monster Smiley atau tidak. Boyd menolaknya karena ia kesini hanya meminta Sarah untuk bersiap di pintu karena mungkin ia akan berlindung di rumahnya. Sarah ingin berkorban karena ia masih belum memaafkan dirinya sendiri setelah membunuh saudaranya dan hampir membunuh Ethan. Namun Boyd masih melarangnya. Waktu berlalu, sekarang hari sudah hampir sepenuhnya gelap. Orang-orang bersiap dengan rencana Boyd. Sementara Donna yang bosan terus di kamar ingin keluar namun Fatima melarangnya. Fatima ingin Donna tetap sehat karena jika ternyata rencana ini berhasil, Donna bisa pulang dalam keadaan sehat. Sebelum langit benar-benar gelap, Sofia ke rumah koloni karena ia ingin tidur di sini malam ini. Sementara itu, di kantor sheriff, Boyd sedang bersama Kenny dan Alice. I should be the one to go out there tonight. What? No. Kenny dan Alice sudah berbicara dan mereka pikir sebaiknya Kenny yang mengeksekusi rencana ini. Rencana ini sangat berbahaya dan Boyd terlalu berharga untuk dibiarkan meninggal. Boyd tidak ingin mengorbankan Kenny. Namun Kenny berkata bagaimana jika tremornya membuat Boyd tidak bisa berlari. Di saat yang sama, tremor tangan Boyd beraksi. Walau berat, kini Boyd mengakui kalau ia memang tidak fit untuk menjalankan misi ini. Waktu berlalu, di tengah malam para monster mulai berkeliaran. Sekarang sudah episode 7 tapi Mimin baru lihat monster ini. Sekarang sudah resmi kalau Kenny yang akan menguji totem pada monster. Rencananya lumayan sederhana. Kenny hanya perlu mencari satu monster lalu menusuk perutnya dengan totem. Jika gagal atau ada hal berbahaya, Kenny bisa berlindung di rumah manapun karena semua rumah akan siap menampungnya. Tak lama kemudian ada monster di dekat kantor sheriff. Kenny langsung keluar dan menusuk satu monster tepat di dadanya.
Monster ini berteriak kesakitan. Kenny tak bisa kembali ke kantor sheriff karena ada monster yang menghalanginya. Just kidding. Namun ternyata monster ini tidak kesakitan karena totem ini yang artinya rencananya gagal. Kenny sudah dikepung di sekitar rumah sehingga Kenny melarikan diri ke dalam bis, namun Smiley berhasil memojokkannya. Fatima selaku ibu Smiley ternyata berbagi visi sehingga ia bisa melihat kalau Smiley sedang memojokkan Kenny. Kenny terjebak di dalam bis sehingga ia memilih pergi ke atap bis. Ia tak bisa melompat karena semua monster sudah mengepungnya. Di saat yang sama, Smiley juga mengejar ke atap bis. Kini Kenny benar-benar terpojokan. Smiley menghina Kenny dengan berkata kalau ia yang membunuh ayah Kenny. Namun saat akan menyerang, Fatima melarangnya dan tiba-tiba Smiley tidak jadi menyerang. Kenny memanfaatkan ini untuk mendorong Smiley dari bis, lalu Kenny mengunci bis dan sekarang ia aman dari monster. Sementara itu di rumah koloni, Sofia mengucapkan mantra saat sendirian. Dengan mantra ini, ia membuat Roger kembali hidup dan bukan menjadi monster. Roger kaget dengan kenapa wajahnya dipenuhi jahitan. Ia bahkan menarik jahitan itu secara paksa sehingga luka mulutnya kembali terbuka. Tak lama kemudian pintu rumah koloni terus digedor dari luar. Mereka pikir mungkin ini adalah Boyd, namun ternyata itu adalah Roger yang mengamuk. Elgin menutup pintu sehingga monster Smiley tidak bisa masuk. Namun Roger mengamuk walau belum menyerang siapapun. Dengan cepat Elgin menusuk Roger dengan totem dan Roger langsung mati. Sementara Sofia hanya mengawasi dan dengan begitu cerita kali ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi teori. Mimin gak nemu teori berarti jadinya gak akan ada yang Mimin bahas. Cuma Mimin mau curhat kalau Mimin kesel banget sama orang-orang yang ngeyel. Kok bisa di tempat yang dipenuhi monster masih ada yang gak bisa dipercaya? Harusnya sudah tidak ada lagi kata tidak mungkin karena semuanya bisa terjadi. Kini kita masuk ke sesi rating. Pasti kalian suka sama episode sekarang. Butuh 37 episode buat warga Fromville kerjasama padahal bisa dilakuin di season pertama. Menurut Mimin, sejauh ini season terburuk karena sudah dipastikan jadi batu loncatan buat season terakhir. Bisa dibilang ini filler season dan pastinya isinya banyak filler episode. Tapi episode sekarang vibe-nya balik lagi kayak season pertama dan Mimin suka. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 9/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.